Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti liman dakhala fi baitil kiram. Syai'ul lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi. La ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kita lanjutkan pengajian kitab Bidayatul Hidayah karya Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Dan penjelasannya saya menggunakan kitab Maraqul Ubudiyah karya Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani. Pada pertemuan terakhir kita sudah membahas wa fit tasyahudil akhiri mutawarrikan wastakmilid du'a al-ma'rufa. Sampai situ ya. Dalam tasyahud akhir posisi duduknya adalah duduk tawarruk, di mana melipat bagian dari lutut sampai telapak kaki, di mana telapak kaki bagian kiri dilipat berada di bawah kaki kanan. Jangan bengong. Dan kemudian lengkapi dengan doa yang ma'ruf, yang dikenal, yang masyhur. Di antara doa-doanya banyak ya, al-ma'thur, al-manqul an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diambil, dikutip dari Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah baca sholawat Nabi. Kalau tasyahud, saya ulang lagi biar benar bacaannya. At-tahiyyatul, harus diperhatikan tasdid-tasdidnya, huruf-hurufnya. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya. Ketika mengucapkan illallah, bukan la ilaha, dari illallah baru kita berisyarat telunjuk sebagai mengesahkan Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebenarnya yang wajib sampai sholawat Nabi, sampai keluarga Nabi Sayyidina Muhammad. Untuk kesempurnaan membaca sholawat Ibrahimiyah.
Apa itu Ibrahimiyah? Lanjutin. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim. Terus wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Itu sampai situ adalah sholawat Ibrahimiyah. Nah, baru kata Imam Ghazali, sempurnakan doa yang ma'ruf, yang masyhur, yang dinukil dari Kangjeng Nabi. Antaranya kalau dalam kitab Manaqil Ubudiyah, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ada yang lebih panjang lagi. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira kabira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Intinya baca doa. Lalu wajlis qala al-musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bih wa bi'alim fid dunya amin. Wajlis fihi, dan duduklah di dalamnya, ayat tasyahudil akhiri, dalam tasyahud akhir yang mana itu disebut duduk tawarruk. Ala warokikal aisari, di atas warikika, pantatmu, al aisari yang kiri. Dengan cara apa? Kata Syekh Nawawi menjelaskan, bi antul siqahu bil ardi, dengan cara kamu nempelkan pantatmu ke lantai. Ya. Jadi yang nempel itu pantat bagian kanan, bagian kiri. Yang nempel banget mah. Kiri, sebab yang kanan itu tertahan oleh apa? Kaki yang kanan. Nempel itu pantat bagian kiri ke lantai. Li'annaka lasta mustaufizan. Karena sungguh kamu lasta bukanlah sebagai orang yang mustaufizan, yang duduk bersiap-siap untuk berdiri, ya, lil qiyam, bal anta mustaqirrun. Tapi kamu orang yang duduk menetap. Sebab kalau duduk tawarruk seperti yang tadi kita sebutkan, kita gambarkan tadi, itu sudah duduknya duduk menetap. Beda lagi dengan duduk istirahat yang siap berdiri lagi. Wa dha'ri jalakal yusra, dan letakkan kakimu yang kiri, ya, kharijatan, dalam keadaan keluar, min tahtika, dari bawahmu. Keluar dari bawah. Ay min jihati yumnaka, dari jihad, dari arah kananmu. Keluar tuh. Wansibil qadamal yumna, dan tegakkan telapak kaki yang kanan. Ditekuk. Wa dha'rasal ibhami, dan letakkan ujung ibu jari kaki kiri, ya, ila jihatil kiblati, ke arah kiblat, in lam yasyukka alaika, jika tidak menyulitkan kamu. Ya, jadi si ibu jari kaki kiri kita yang keluar di bawah kaki kanan kita itu diusahakan, ya, letakkan ujung ibu jari itu yang kaki kiri ke arah kiblat. In lam yasyukka alaika, jika tidak masyakat, tidak menyusahkan kamu. Wa mahallu nadbit tawarruki, dan posisi kesunahan duduk tawarruk, fil julusil akhiri, di duduk terakhir, idza lam yaqibhu, jika lam yaqibhu, tidak ada setelahnya sujud sahwi urida fi'luhu, yang hendak dilakukannya. Ya, kalau kita ini tidak ada sujud sahwi, maka duduknya duduk tawarruk. Gitu. Tapi kalau misalnya kita mau sujud sahwi karena tadi lupa baca doa kunut,
atau karena tadi lupa meninggalkan tasyahud awal, maka sunnahnya ditambal dengan apa? Sujud sahwi. Karena mau sujud sahwi setelah tasyahud tidak langsung salam dan duduknya juga bukan duduk tawarruk, tapi duduk apa? Iftirash. Tsumma qul ba'dal faraghi, kemudian ucapkanlah setelah selesai. Ba'dal faraghi, setelah selesai. Selesai dari apa? Minal ad'iyatil lati tutlabu bit tasyahudi. Beres, selesai dari doa-doa yang dibaca dalam tasyahud. Beres nih. Baca apa? Assalamualaikum warahmatullahi. Ya tentu artinya paham. Salam sejahtera untuk kalian. Kalian di sini siapa? Nah, nanti kita bahas. Itu malaikat ada. Wala yustahabbu, dan tidak dianjurkan antakula mahu, kamu mengucapkan besertanya wa barakatuhu, dengan ucapan wa barakatuh. Jadi cukup assalamualaikum warahmatullah. Minimalnya kalau dalam kitab Safinatun Najah assalamualaikum, yang wajibnya sampai mimnya assalamualaikum. Nah, di sini nggak dianjurkan kalau kita mengucapkan pakai wa barakatuh. Kenapa? Li'annahu khilaful masyhuri, karena sesungguhnya khilaful masyhuri, hal itu menyalahi ketentuan yang masyhur. Masyhur itu yang populer. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa in kana qad jaa fi riwayatin, dan sungguh meskipun ada datang satu riwayat li Abi Daud, riwayatnya Abu Daud tentang penambahan wa barakatuh kada fil azkar, ada sih gitu. Tapi ada keterangan yang menyebutkan bahwa kalau salat untuk jenazah itu pakai wa barakatuh. Taqulu dzalika, kamu mengucapkan salam itu marrataini, dua kali, minal janibaini, dari dua sisi. Wafsil, dan pisahkan bainahuma, antara kedua salam itu. Ini Imam Ghazali menyebutkan dua-duanya, walaupun yang pardunya cuma satu. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Wafsil, pisahkan bainahuma, antara dua salam itu. Maksudnya jangan begini nih, jangan begini. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Nah, itu tidak dipisah. Salah, harusnya dipisah. Nengok, itu sunnah. Wal tafid, nah ini sunnah. Dan menolehlah fihima, dalam dua salam itu, biwajhika, dengan wajahmu saja, fakot, hanya dengan wajah, ilal janiba, ini kedua sisi, kanan maupun kiri, sehingga tidak dibenarkan kalau dengan dadanya assalamualaikum, assalamualaikum, itu tidak dibenarkan, alias salah. Kenapa? Berbalik dari arah kiblat. Mestinya ini contoh, mohon maaf yang menyaksikan lewat IG, ini karena kamera depan sehingga kanannya ada kiri, kirinya adalah kanan. Assalamualaikum warahmatullah. Tuh, yang noleh adalah leher saja, tidak dengan badan, tidak dengan apa? Dada. Assalamualaikum warahmatullah. Dua-duanya, apalagi jadi imam. Kenapa? Makmum yang mau masbuk nerusin, dia pengen tahu udah beres belum nih sholat. Makanya salam imam, apalagi imam, ya kudu kedengeran dua-duanya. Assalamualaikum warahmatullah. Udah aja habis itu diem. Ya, atau salamnya yang keduanya dia pelan. Ya, dia punya makmum, harus dipikirkan. Gitu. Makanya jadi imam harus adil. Bihaitsu yura bayadu. Ketentuan menoleh itu adalah bihaitsu, dengan sekiranya yura, dapat terlihat, bayadu, putihnya, surati, yakni bentuk, khaddaika, pipimu, min janibaika, dari dua sisimu. Kita punya makmum di belakang, makmum assalamualaikum. Nah, ini kelihatan, ini sudah dianggap cukup. Bi antal tafita fil marratil ula hatta yara man wara'aka khaddakal aymana. Dengan kamu menoleh di kali pertama hingga dapat terlihat oleh orang yang berada di belakang sebelah kananmu terhadap pipimu. Sudah dianggap cukup. Begitu pula kalau sebelah kiri.
Hmm. Wa yusannu ibtida'us salami, dan disunahkan permulaan ngucapin salam fi kullin, pada tiap-tiap, pada masing-masing dari dua salam, mustaqbilan, dalam keadaan menghadap kiblat. Jadi permulaannya ketika permulaan mula mengucapin salam mesti ngadap kiblat dulu. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Jadi ke arah kiblat dulu. Wa inha'uhu, dan mengakhirinya ma'tamamil iltifati, dengan sempurna penolehan wajah. Assalamualaikum warahmatullahi. Wanwil khuruja minas sholati, dan berniatlah al khuruja, keluar, minas sholati, dari sholat. Ayat likos ditahalluli, yakni dengan tujuan apa? At-tahallul, menjadi halal kembali melakukan apa yang tadinya dilarang. Kalau takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan tadinya boleh menjadi tidak boleh. Ngomong di luar sholat, makan di luar sholat, belum sholat makan dulu, ngopi dulu, boleh nggak? Boleh, tapi ketika sudah takbiratul ihram menjadi haram itu tadi. Nah, karena haram, maka kita usaikan sholat itu dengan niat keluar dari sholat. Yang tadinya haram menjadi halal, yang tadinya haram dikerjakan ketika sholat berupa makan, minum, ngobrol, ketika sudah tahallul, ketika sudah selesai, halal lagi makan dan minum. Min habit taslimati, dengan pengucapan salam al-ula yang pertama. Fa inna waita qablaha batolatis sholatu. Kalau kamu niat keluar dari sholat sebelum pengucapan salam yang pertama, misalnya nih, innaka hamidum majid, baru mau assalamualaikum, dia udah niat keluar dari sholat, batal sholat semuanya. Makanya kalau mau bagaimana? Nah, berniat keluar dari sholat itu di pengucapan salam yang pertama. Wa ma'atsaniyati au athna'al ula fatatis sunnah. Kalau berniat bersamaan dengan salam yang kedua atau pertengahan salam pertama, maka hilang kesunahan itu. Bagusnya bagaimana? Beresin sampai salam yang kedua. Wan wisalama ala man ala janibaika. Nah, ini seperti yang saya janjikan tadi. Dan berniatlah salam kepada orang yang berada, ya, ala, kepada man, orang, ala janibaika, yang ada di dua sisimu, kanan maupun kiri. Siapa saja yang ada itu? Minal malaikati, berupa golongan malaikat. Wal muslimina, dan kaum muslimin. Bahkan min insin wa jinnin, kata Syekh Nawawi, dari golongan jin dan manusia. Maka kalau ada yang nanya, itu salam ke siapa? Malaikat sama manusia, bahkan jin juga. Lah jin ada yang muslim, ada. Fatanwi bimarratil yamini, maka kamu berniat dengan salam sekali ke kanan, alaman kepada orang ala yaminika, yang ada di kananmu. Wa bimarratil yasari, dan kali yang kedua, kali yang lain ke kiri, alaman ala yasarika, kepada orang yang berada di sebelah kiri. Niat assalamualaikum warahmatullah. Orang lagi sholat yang apa-apa, kita salam assalamualaikum warahmatullah. Kita niat mengucapkan salam. Ya kalau sendiri ya kepada malaikat, juga kepada jin. Oh nggak jawab, lah situ mau dengar jin jawab. Ntar waalaikumsalam. Wa ala man khalfaka wa amamaka bi ayyi ma syi'ta wal aula. Sedangkan kepada orang yang ada di belakangmu dan di depanmu, kamu niatkan salam dengan yang mana saja dari dua salam itu. Tapi salam yang pertama lebih utama. Nah, wa yusannu raddu, kata Syekh Muhammad Nawawi, dan disunnahkan menjawab. Menjawab apa? Salam
min ghairil musalli, bagi orang yang sedang tidak sholat. Wala yajibu, dan tidak wajib menjawab salam linsirofis salami litahalluli, karena pengucapan salam itu untuk bertahlul dari sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadum lagi sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi. Waalaikumsalam. Namun siapa? Juga sunnah. Itu boleh. Wahadi hayatu sholatil munfaridi, dan ini merupakan bentuk sholat orang yang sholat sendirian. Tentang berjamaah beda lagi, nanti ada bahasannya. Wa ibadus sholati al khusyu'u, dan tiang sholat itu adalah sikap khusyuk. Bisukunil jawarihi, apa itu khusyuk? Dengan apa sukun itu? Tenangnya atau diemnya al jawarih, anggota-anggota tubuh. Fala ya'butu bi'udwin minha, maka yakni orang yang salat khusyuk itu tidak akan bermain-main dengan satu pun anggota tubuh darinya. Wa bihuduril qalbi, dan dia salat dengan menghadirkan hati. Allahu akbar. Tidak kemana-mana pikirannya. Allahu akbar. Aduh, filmku menangis sampai jam berapa ya gitu. Jangan mikir begituan. Aduh, besok ulangan apa lagi? Udah lupain dulu. Masih ingat kunci khusyuk bagi saya nih 2. 1, bicaralah dengan bahasa sholat. Kita nih ada masalah, ada kebutuhan, bicara kepada Allah melalui sholat dengan bahasa sholat. Jangan tambah-tambahin. Yang kedua, lupakan yang gak ada kaitannya dengan sholat. Kalau nggak ada hubungannya jangan diinget-inget. Segala tadi di Facebook nge-share adonan kue, telurnya 3 apa 4, ya Allah. Kagak ada 5. Sampai enggak begitu. Ya, maka berusaha khusyuk. Wa hudurul qalbi ma'al qiraati. Tuh. Jadi tiang sholat itu adalah pertama sikap khusyuk. Yang keduanya wa hudurul qalbi, kehadiran hati ma'al qiraati, disertai dengan bacaan, wa dzikri, dan zikir, bit tafahumi, dengan pemahaman. Jadi kalau pengen khusyuk, yang keduanya hadirkan hati. Tong ngalaweng, jangan kemana-mana pikirannya. Disertai dengan bacaan dan zikir serta pemahaman. Apa yang kita baca, zikir, bacaan sholat, Al-Quran, usahakan kita memahaminya. Wa qala al-Hasanul Basriyu, dan telah berkata Imam Al-Hasan Al-Basriyu, ini wa huwa min akbari tabi'in, beliau termasuk tabi'in, pembesar tabi'in rahimahullahu taala. Apa kata beliau? Kullu salatin la yahduru fihal qalbu fahiya ilal uqubati asra'u. Apa kata beliau? Kullu salatin, setiap salat, la yahduru, yang tidak hadir, fiha, dalam itu salat, apa? Al-qalbu, hati. Artinya setiap salat yang hati tidak hadir di dalamnya, fahiya, maka salat itu ilal uqubati asra'u, itu mendapatkan hukuman adalah lebih cepat. Ilal uqubati, terhadap hukuman, asra'u, itu adalah lebih cepat. Jadi kalau setiap salat yang mana hatinya kagak hadir ketika sholat, maka sholat itu kepada hukuman adalah lebih cepat. Masya Allah. Gitu. Wahukiyah, dan dikayatkan. Allah Ta'ala mewahyukan ila ba'dil anbiya'i, kepada beberapa atau sebagian para nabi. Faqala, lantas Allah Ta'ala berfirman, idza dakhaltas sholata, apabila kamu memasuki sholat, mulai mengerjakan sholat, fahabli min qalbika, maka persembahkanlah kepadaku, apa? Min qalbika, dari hatimu, al khusyu'a, kekhusyu'an, wa min badanika, dan badanmu, al khudu'a, berupa ketundukan, wa min ainika dumu'a, dan dari matamu, ad-dumu'a, aliran air mata. Fa inni qaribun, karena sungguh aku adalah dekat. Artinya kata Allah kepada para nabi, sholat emang sudah disyariatkan. Ya, cuma caranya wallahu a'lam. Kata Allah, apabila kamu memasuki sholat,
mulai mengerjakan sholat, persembahkan kepadaku apa? Hatimu berupa kekhusyuan. Hatinya yang khusyuk, badannya yang tunduk, dan dari air mata mengalir air mata. Kenapa? Kalau prakteknya demikian, kata Allah, aku adalah dekat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan telah bersabda Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innal abda, sesungguhnya seorang hamba, la yusolli salata, pastilah ia salat dengan suatu salat, fala yuktabu, namun tidak dicatat lahu baginya, minha, daripada salat, sudusuha, seperenamnya, wala usruha, juga tidak sepersepuluhnya. Artinya ada orang yang sholat tapi tidak dicatat baginya dari sholat itu, mau seperenamnya kagak, tidak pula sepersepuluh. Pokoknya enggak dicatat seperenam enggak, sepersepuluh enggak. Wa innama yuktabu lil abdi, dan sesungguhnya yang dicatat lil abdi, bagi hamba itu, min sholati, dari sholatnya, biqadri ma uqila, sekadar apa? Hanya seukuran apa yang ia pikirkan. Ayat tadabbaro, yakni yang ia renungkan, minha, dari sholatnya. Jadi begitu. Sesungguhnya seorang hamba pastilah ia sholat dengan suatu sholat. Ya, kita sholat nih, tapi tidak dicatat baginya dari sholat itu seperenamnya, dan tidak pula sepersepuluhnya. Yang dicatat apa? Ya, hanya seukuran apa yang ia pikirkannya. Ya. Dikit lagi, wafil hadits alladzi rawahu Ibnu Majah an Abi Hurairah, innal abda idza shalla fil alaniyah fahsana wa shalla fis sirri fahsana, qala Allah taala hadza abdi haqqan. Dalam hadis yang lain, hadis riwayat Ibnu Majah dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasul bersabda, innal abda, sesungguhnya seorang hamba, idza shalla, apabila ia salat, fil alaniyati, dalam kondisi apa? Terang-terangan, fa ahsana, lalu ia sangat bagus salatnya, benar, wa shalla fis sirri, dan juga ia salat fis sirri, dalam kondisi apa? Sembunyi, fa ahsana, ia juga membaguskan salatnya. Pokoknya salat sendirian dia bagus, salat kelihatan orang juga bagus. Nah, berarti kan nggak pilih-pilih, tidak depan orang bagus, sendirian jelek. Ya. Qala Allah Ta'ala, terhadap yang begitu Allah Ta'ala berfirman, hadza abdi haqqan, inilah hambaku yang hak, inilah hambaku yang sejati. Kenapa? Mau sholat dalam keadaan alaniyah, terang-terangan dia bagus sholatnya, dalam kondisi rahasia, sembunyi-sembunyi dia juga bagus. Wal makna, kata Syekh Muhammad Nawawi, dan maknanya adalah innal abda, sesungguhnya seorang hamba, idza shalla fardhon, apabila ia sholat fardu, au naflan, ataupun sunnah, haitsu yarahun nasu, di mana-mana orang bisa melihat sholatnya dia, fahsana sholata, lantas ia membaguskan sholat tersebut, bi an ata bima yutlabu, dengan apa yang ia tuntut, yang diharuskan. Ya, fiha, dalam sholat, walam yuro ibiha, dan ia tidak bersikap riya dengannya. Wa sholla haitsu la yarahu, dan ia sholat di mana tidak seorang pun ahadun melihat, salah satu melihatnya, fahsana sholat, lantas ia membaguskan sholatnya, bian atabi arkaniha, dengan melakukan tiap-tiap rukun sholat, wa syurutiha, dan syarat-syaratnya, wa mustahabbatiha, dan sunnah-sunnahnya, min khusyu'in, berupa khusyuk, wa nawi, dan semacamnya, wa kana wafiqan, dan adalah ia sebagai orang yang berdiri, inda hududillah, dekat aturan-aturan Allah, mumtathilan, sebagai orang yang patuh, awamirahu, terhadap perintah-perintah Allah, mujtaniban limanahihi, dan sebagai orang yang menjauhi kepada larangan-larangan Allah. Maka terhadap orang yang sholatnya begitu, baik sendirian maupun ramai ada orang, dia bagus sholatnya, athnallahu alaihi, Allah memuji alaihi, atas hamba tersebut, wa nasyara, dan ia
dan menyiarkan pujiannya, wa nasyara sana'ahu, Allah menyiarkan pujiannya bainal malaikati, di kalangan para malaikat, fayuhibbunahu, maka para malaikat pun mencintai hamba tersebut. Itulah akibat dari salat khusyuk. Oleh Allah dikabarkan. Masyaallah. Tsumma taqau mahabbatuhu fi qulubi ahli al-ardi. Jadi kalau misalnya si fulan ini salatnya khusyuk, benar-benar karena Allah memujinya. Pujian tersebut oleh Allah disebarkan kepada makhluk-makhluk yang ada di sekitarnya, yakni para malaikat. Kemudian tsumma taqau, kemudian dihunjamkan mahabbatuhu, kecintaan kepada hamba-hamba itu, fi qulubi ahli ardi, di hati para penghuni bumi. Fahadha wal abdul ladzi yusafu bi annahu qaimun ala qalamit ta'at fa huwal abdu haqqan. Itulah kenapa disebut hamba yang sejati, dicintai oleh Allah, oleh makhluk-makhluk yang ada di sekitaran Allah. Artinya maksudnya yang dekat dengan Allah malaikat, kemudian disampaikan juga kepada penduduk bumi, sehingga orang yang ada di bumi pun memiliki rasa cinta kepada Allah, cinta karena Allah, senang kepada orang yang salat khusyuk tersebut. Tapi jangan jangan ada niatan, saya pengen khusyuk biar dilihat khusyuk. Salah. Niat khusyuk biar disebut khusyuk, keliru. Harus niat khusyuk karena Allah. Adamul imamatil qudwati wallahu alam bisawab. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqina faqi ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma'alil qadri wa tawadzakkar wa hasbunallahu ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.